Bismillahirrahmanirrahim. Bil hadrati nabiyina nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jaji wa sallallahu wa sallam minal anbiya wa mursalin wa alihi wa sallim. Wa sallallahu sahibul kitab wa salim. Allahumma gfir lahum wa fa'afihim wa nafa'na bi barakatin wa karamatin sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Oke, ini layar aman ya? Ada suara juga ada? Aman, Kak. Oke, siap. Alhamdulillah pada pasal kesempatan hari ini yaitu pasal fi syurutis sujud. Kemarin kita udah sampai ke faslun fi raf'il yadaini inda takbir. Nah, sekarang kita masuk ke faslun fi syurutis sujud. Pasal-pasal yang telah kita lewati dan yang akan kita bahas hari ini itu tak lain merincikan amal ibadah kita yang utama, satu amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat, dan tak lain untuk pembahasan kenapa di kitab Safinah itu sangat terperinci ya karena alasannya tadi itu sholat adalah sesuatu amal ibadah yang sangat penting utama yang harus dilakukan oleh mukallaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan di sini pembahasannya sudah mulai terperinci dari setiap rukun. Nah, kemarin rukun sholat ada berapa? Ada 17. Sekarang kita udah sampai ke sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sujud. Bab pertama pada hari ini yaitu tentang syarat-syarat sujud. Ada berapa syarat sujud? Syurutus sujudi sab'ah. Syarat sujud itu ada 7. Apa saja? Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Yang pertama kita harus sujud dengan 7 anggota sujud. Maksudnya di sini. Apa sih yang 7? Nah, di bawah nanti dijelaskan, tapi untuk apa istilahnya? Untuk pembahasan apa yang 7 itu nanti di pasal setelah ini, setelah syurutus sujud. Ada dahi, ada tangan, ada telapak tangan, ada lutut, ada jempol kaki. Kita lanjut dulu yang syarat kedua. Syarat kedua dalam sujud itu wa an takuna jabhatuhu maksufah. Yaitu dahi kita dalam keadaan tidak tertutup. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan apapun yang menghalangi dahi kita mengenai tempat sujud. Mau itu kerudung, mau itu peci. Tapi di sini bukan berarti sejadah. Enggak, tapi sesuatu yang kita pakai dalam sholat menutupi dahi. Itu simpelnya, biar teman-teman paham. Sesuatu yang kita pakai dalam sholat menutupi dahi itu tidak boleh. Syaratnya dahi harus terbuka. Terus yang ketiga watahamulu bi ra'sihi, yaitu menekan ketika sujud kepala kita ditekan, intinya gitu secara simpelnya. Watahamulu bi ra'sihi. Jadi ada penekanan ke dahi kita, ke kepala kita, menekankan berat. Jadi ketika sujud itu kan sedikit miring itu, fokus ke kepala. Nah, itu benar-benar harus miring dari atas ke bawah, kepala harus paling bawah. Gak boleh ada yang sujudnya kayak apa ya? Kayak misalkan kayak anjing, kayak gogok.
Nah, itu nggak boleh sujudnya kayak gitu. Harus harus benar-benar kepala itu posisi paling bawah sehingga ada tekanan. Wa adamul huwi li ghairihi. Nah, yang keempat itu tidak ada maksud kecuali kecuali meniatkan diri untuk sujud. Contoh kalimat ini kasusnya, teman-teman bisa membayangkan misalkan di sejadah kita ada hewan. Contohnya tiba-tiba ada apa namanya itu? Yang semindal bahasa Indonesianya apa, teman-teman? Kecoa. Nah, misalkan ada kecoa tiba-tiba di bawah tempat sujud kita. Nah, ketika kita mau menghilangkan hewan itu, misalkan mengusir, itu tidak ada niatan mengusir, tapi tetap niatnya untuk sujud. Jadi tidak ada sesuatu niat yang menyingkirkan atau menggantikan niat sujud kita dalam sholat. Jadi hati-hati, harus khusyuk dan tetap di setiap rukunnya diniatkan untuk melakukan rukun-rukun yang ada di dalam sholat, termasuk dalam sujud ini. Terus 1, 2, 3, 4 yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Terus sujud, tidak sujud di tempat yang bergerak. Jika bergerak di sini. Maksudnya misalkan apa ya kira-kira? Sujud di atas sedikit susah juga sebenarnya untuk apa istilahnya? Menyontohkan sujud di atas. Teman-teman barangkali bisa ada yang menyontohkan sujud di atas tempat yang bergerak. Nah, itu intinya kita harus benar-benar salat di tempat yang ya diam, tidak bergerak. Terus wartifa'u asafilihi ala alih. Yaitu mengangkat bagian bawah, ini maksudnya punggung, melebihi bagian atas kepala. Nah, ini nyambung ke tadi yang nomor 3, yang watahamulu birosid. Jadi, punggung itu nggak boleh lurus ketika sujud. Kalian bisa membayangkan ya, soalnya karena pertemuan online, jadi kemampuan teman-teman untuk membayangkan praktik sholat bisa membantu pemahaman kita semua. Jadi ketika sujud, itu punggung harus di atas kepala. Nggak boleh kan biasanya ada tuh anak-anak kecil yang sholat, sujudnya itu rata. Jadi nggak diangkat. Bokongnya nggak diangkat, sehingga punggung itu sejajar dengan kepala. Nah, itu nggak boleh. Terus yang terakhir, wa tumaninatu fihi. Dan harus berhenti sejenak ketika sujud. Itu. Jadi perhatikan, sekarang teman-teman udah tahu syarat sujud itu apa. Mudah-mudahan teman-teman sudah mempraktikkan ketujuh ini dan tidak ada kesalahan di salat-salat sebelumnya. Begitu teman-teman. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan ditulis pribadi dulu. Nanti di akhir di sesi pertanyaan boleh teman-teman diajukan. Terus lanjut. Khotimah. Fi'adha'is sujud. Nah, ini yang tadi, yang 7 anggota sujud itu apa saja? A'dha'us sujud sab'atun. Anggota tubuh untuk sujud itu ada 7. Pertama, al-jabhah. Al-jabhatu. Pertama, dahi. Yang kedua, wabutunul kaffaini. Ini perut telapak tangan. Nah, ini harus kena semua. Yang ketiga, warukbataini. Nah, ini ketiga dan keempat ini ya. Jadi lutut kanan sama lutut kiri. Terus wabutunu asabi'i rijlaini. Iya. Yang keenam, yang ketujuhnya
yaitu apa? Jadi telapak jari kaki kanan dan telapak jari kaki kiri. Jadi harus kena semua itu teman-teman kalau sujud, diperhatikan 7 anggota sujud dahi, 2 telapak tangan, 2 apa ini lutut sama 2 telapak jari-jari kaki kanan dan kiri. Itu. Lanjut ke faslun fi tasdidati tasyahud. Sekarang kita udah masuk ke tasyahud. Sebenarnya teman-teman insya Allah kalau membaca sendiri ini udah mafhum karena penjelasan di sini itu seperti penjelasan di faslun apa tasdidat fi suratil Fatihah. Nah, di sini sama. Tasdidat at-tasyahud ihda wa isrun. Jadi tasdid dalam apa kalimat tasyahud yang sering kita gunakan termasuk madhab Syafi'i itu ada 20, 21. Mungkin saya di sini hanya sedikit membacakan ya, teman-teman insya Allah mampu semua. Khamsu fi akmalih wa sittata asyara fi aqallihi at-tahiyyat ala ta'i wal ya al-mubarakatus sholawat ala sod at-thayyibat ala ta'i wal ya lillah ala lamil jalalah assalam ala sin alaika ayyuhan nabi alal ya wan nuni wal ya. Jadi ini mafhum kan teman-teman ya? Jadi ini sedang apa memperhatikan tasdid di bacaan tasyahud. Alaika ayyuhan nabiyyu alayya wan nuni wal ya. Wa rahmatullah ala lamil jalalah. Wa barakatuhu salam ala sin alaina wa ala ibadillah ala lamil jalalah. As-solihin ala sod. Ashadu an la ilaha ala lami alif. Illallah ala lam alif wa lamil jalalah. Wa ashadu anna ala nun Muhammadar Rasulullah ala mim Muhammadin wa ala ra wa ala lam al-jalalah. Jadi tahdid di tasyahud itu di kalimat tasyahud ini ada idau asyru. Insyaallah teman-teman paham ya, nanti teman-teman tinggal koreksi bacaannya teman-teman masing-masing dan memperhatikan tasdidnya. Kenapa kok harus harus diperhatikan termasuk di tasyahud, sholawat sama Fatihah? Karena masih termasuk apa? Termasuk rukun sholat. Jadi harus benar-benar fasih, benar-benar semuanya sempurna dibacakan. Sehingga rukun-rukun sholat kita itu tidak ada yang cacat. Semuanya sempurna dan insya Allah amal sholat ibadah kita diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus lanjut ke faslun fi tasdidatis shalah halan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sama. Sekarang masuk ke salawat. Tasdidatu aqallis shalah ala Nabi arba. Jadi kalau tasdidat dalam salat itu cuma ada 4. Allahumma ala lami wal mim sholli ala lam ala Muhammad ala mim. Sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Terus faslun fi aqallis salam. Terus kita lanjut ke bab sedikitnya pengucapan salam yang di tasyahud. Assalamualaikum tasdidus salam ala sin. Jadi sedikitnya apa? Pengucapan kita dalam tasyahud akhir itu minimal kalimat assalamu alaikum. Nah, yang mana terdapat tasdid di assalamnya. Perhatikan assalamualaikum. Biasanya kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kan biasanya kita dipanjangin ya, tapi minimal minimal kalau dalam kitab Safinah, salam itu kita menggunakan kalimat assalamualaikum itu udah minimal banget. Jadi hal wajib. Lanjut paslon oke, sebelum ke sana. Sebelum ke pasal selanjutnya. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan di seputar perkara rukun sholat. Silakan. Soalnya ini terakhir. Khotimah dari pasal rukun-rukun sholat ditutup dengan pasal tasdid dalam sholawat di rukun tasyahud akhir. Setelah itu kita masuk ke pembahasan fikih lainnya seperti awqatus shalah. Terus nanti setelah awqatus shalah itu ada asbab. Selanjutnya nanti ada taharamus shalah dan lain sebagainya. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke pasal fi awqatis shalah. Faslun fi awqatis shalah. Asal kali ini menjelaskan waktu-waktu sholat fardu. Awqatus sholati khamsatun. Waktu sholat itu ada 5. Awal waktu duhri. Dimulainya waktu duhur itu ketika apa? Zawalus syamsi. Dimulai dari tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu. Dan batas akhir kita melakukan duhur itu ketika apa? Ketika masiru dilli syai'i mislahu ghairu dilli al-istiwa. Yaitu ketika berakhir bayangan suatu benda dengan panjang benda. Jadi kayak nih teman-teman misalkan berdiri di atas matahari, itu istilahnya tinggi kita sama bayangan kita di bawah itu terlihat sama. Nah, kalau dulu kan memang mengatur waktu sholat itu menggunakan matahari. Nah, jadi dilihat dari bayangan nih. Bayangan kita dengan kita ini udah setara atau apapun yang kalian lihat benda di sekitar kita itu di atas matahari bayangannya udah setara dengan benda yang tersinari, maka itu akhirnya sholat zuhur. Terus wa awwalu waqtil asr. Dan pertama waktu asar itu idza sara dillu kulli syai'in mislahu wajada qalila. Itu ketika matahari ketika bayangan itu sedikit lebih besar dari panjang benda di bendanya. Jadi maksudnya tadi tuh kayak kalau akhir duhur itu kan sama nih, bayangan dengan bendanya itu sama panjang. Nah, kalau sholat asar itu ada sedikit lebih besar, lebih panjang daripada benda yang tersinari oleh matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya kapan? Yaitu ghurubus syamsi. Ketika matahari terbenam. Wa awwalu waqtil maghrib. Nah, dan pertama kali waktu maghrib itu kapan? Ghurubus syamsi. Jadi setelah akhirnya sholat asar langsung masuk sholat maghrib. Jadi awal sholat maghrib itu ketika terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya kapan? Ghurubus syafaqul ahmar. Itu ketika hilangnya mega.
Hilang meganya itu apa maksudnya? Hilang sinarnya matahari, itulah. Kalian kalau mega tuh, kalau di kita tuh kayak apa ya, kalau sore-sore tuh apa, sunset ya? Nah, kalau sunsetnya udah hilang, itu udah masuk maghrib. Terus, waktu sholat isya, wa awal waktu isya, ghurubus syafaqul ahmar, yaitu ketika hilangnya mega merah. Jadi benar-benar gelap. Kalau maghrib makan hilangnya, yaitu hilangnya mega merah itu menunjukkan berakhirnya waktu maghrib, juga menunjukkan datangnya waktu sholat isya. Wa akhiruhu tulu'ul fajri shodiq. Maksudnya yaitu terbitnya fajar shodiq. Fajar shodiq apa? Ini banyak apa istilahnya, tapi yang paling masyhur yang kita pegang yaitu sebelum subuh. Ya, bukan ketika adzan subuh. Nah, sebelum subuh, sebelum adzan subuh. Wa akhiruhu apa? Tulu'ul fajri shodiq. Tulu'ul fajri shodiq juga itu menunjukkan datangnya waktu subuh, dan akhirnya waktu subuh itu ketika tulu'ul syamsi, ketika terbitnya matahari. Tuh teman-teman. Nah, ini ada penjelasannya. Al-asfaq al-asfaqu salasah. Jadi warna sinar matahari itu ada 3. Ada ahmar, wa asfar, wa abyad. Ada merah, terus ada kuning, dan juga ada putih. Al-ahmar maghribun. Yang merah itu muncul ketika maghrib. Wal asfar wal abyad isyaun. Nah, dan apa? Sedangkan mega kuning dan putih itu muncul di waktu isya. Wa yundabu takhiru sholat ila ayyagiba as-syafaqul asfar wal abyad. Nah, dan apa? Istilahnya disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya sampai hilangnya sinar kuning dan putih. Nah, ini ada penjelasan kemarin kan kita membahas mengakhirkan sholat isya ya. Nah, di sini dikasih batasan nih. Kita dapat ilmu baru. Wa yundabu takhiru sholat isya ila ayyagibas syafaqul asfar wal abyad. Jadi disunahkan mengakhirkan sholat isya itu ketika hilangnya sinar matahari putih dan kuning. Terus lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis pribadi dulu ya. Nanti di sesi pertanyaan kita kalian ajukan. Kita jawab bareng-bareng. Nah, sekarang kita lanjut ke, kalau tadi waktu sholat fardu, sekarang kita masuk ke faslun fil awqati allati tahrumu fiha sholah. Nah, emang ada ya waktu-waktu yang istilahnya diharamkan sholat? Nah, ada waktu yang diharamkan sholat itu ada. Tahrumu sholah allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi amsati awqat. Nah, seseorang itu tidak boleh melakukan sholat sunnah tanpa sebab, dan sholat sunnah mutlak pada waktu-waktu berikut. Nah, pada waktu berikut, ya ini pada waktu 5. Apa saja? Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadrarumhin. Ketika matahari terbit, kira-kira
apa, Tartapia Kegurung itu ukuran tombak. Nah, kalian kalau angkat tangan apa, merdeka nih, kalau tangan merdeka, angkat tangannya ke atas. Nah, ketika matahari ada di sejajar dengan ukuran tombak, itu baru habisnya waktu diharamkan salat. Biasanya apa ya, kalau sholat sunnah yang dilakuin setelah habisnya haram tuh kayak sholat sunnah suruk sama sholat sunnah duha. Nah itu kan dilakukan setelah habis waktu tahrumu fiyas sholat. Gitu. Terus yang kedua, wa indal istiwa fi ghairi yaumil jumu'ah hatta tajula. Dan yang kedua itu ketika matahari tepat di tengah-tengah langit, istiwa. Al istiwa tuh benar-benar di tengah langit. Nah, kalau mau ilustrasi kayak tadi bayangan itu bayangannya tuh bulat. Kalau sama benda tuh ya sesuai bendanya. Kita berdiri di atas matahari, berdiri di bawah matahari maksudnya. Matahari bersinar, bayangan kita benar-benar diinjak sama kita semuanya. Nah, itu namanya waktu istiwa. Itu diharamkan sholat di sana. Nah, sampai kapan? Figoir yaumin jumu'ah. Kecuali pada hari Jumat dan juga ketika sedikit bergeser dari atas kepala kita. Tuh. Yang ketiga, wa inda al-isfirari hatta tagruba. Ketika matahari kuning-kuning itu sampai tenggelam. Jadi maksudnya tuh kayak setelah asar lah. Setelah asar ya. Jadi setelah asar itu diharamkan untuk sholat yang lain. Sholat sunnah ataupun sholat mutlak. Itu nggak boleh. Terus yang keempat, wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu. Jadi ketika sudah sholat subuh sampai matahari terbit. Terus yang kelima, wa ba'da sholatil asyar. Sudah sholat asar sampai matahari terbenam. Jadi sebenarnya 1, 2, 3 ini hampir ada yang sama. Cuman perbedaan dalam kalimat saja. Jadi secara singkatnya, mungkin kalian bisa memahami dengan pertama, kita tidak boleh sholat setelah subuh sampai benar-benar matahari itu berada di ukuran tombak. Ketika kalau di Indonesia itu jam 7 ke atas ya. Jam 7 ke atas. Terus yang kedua itu setelah subuh. Oh, tadi ke subuh ya. Yang kedua itu setelah asar. Nah, itu nggak boleh. Dan yang terakhir itu ketika benar-benar matahari di tengah langit. Atau kalau kita mau ilustrasikan benar-benar di atas kepala kita. Nah, itu namanya waktu al-istiwa. Itu teman-teman. Jadi ada waktu diharamkan untuk sholat. Berapa? Ada 5 waktu. Itu teman-teman mungkin untuk pertemuan kali ini. Habis itu nanti minggu depan kita masuk ke Pisakatatis Shalah. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, boleh. Silahkan. Ada waktu 20 menit.